Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, makmur sentosa. Ketemu lagi dengan saya, Erika Kel. Dan teman-teman, hari ini saya mau bikin cemilan untuk temannya ngeteh atau ngopi nanti siang. So, langsung aja kita lihat apa aja bahan-bahannya ya. Dan ini resep dari mama mertua. Dulu mama mertua ngajarin saya waktu beliau di sini visiting kita ya. Jadi ini bisa buat ide jualan juga. Siapa tahu ada yang interest, yaitu potato finger. Dan bahan-bahannya juga gampang dan bisa dicari di pasar atau di warung atau dimanapun bisa didapatkan ya. Yuk langsung aja kita lihat apa-apa aja bahan yang mau digunakan. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen di channelnya Erika Kel. Ayo lihat apa aja bahan-bahannya. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya, gampang sekali ya. Ini kentang udah saya rebus, 600 gram kentang rebusnya. Dan seharusnya tepungnya pakai, ini tepung terigu ya, pakai 150 karena dibagi 4 dari 600-nya. Tapi di sini saya mau pakai 100 gram aja karena nanti mau ditambahkan tepung tapioka atau tepung maizena seadanya di rumah ya. Dan 1 butir onion serta garlic, tapi saya pakai 2 biji aja karena ini kentangnya sedikit ya. Lada bubuk, saya pakai lada hitam kasar, garam, dan susu. Nanti untuk adonannya, jadi kita nggak pakai air, pakai susu. Tapi kalau teman-teman nggak ada susu di rumah, bisa juga pakai air ya. Jadi langsung aja ya saya buat sekarang. Dan untuk kentangnya, saya mau peras pakai ini atau mau tekan pakai ini, seperti ini. Kentangnya masuk di dalamnya dan kita tekan. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, teman-teman juga bisa gunakan yang seadanya di rumah, parutan keju juga bisa ya. Dan untuk bawang putihnya saya mau tekan pakai ini atau peras atau hancurkan pakai ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat juga di rumah, bisa dicincang halus aja ya. Dan untuk onionnya juga dipotong-potong sesuai selera, nggak harus halus ya, karena biar ada rasanya onionnya gitu. Oke, sekarang saya mau hancurkan dulu ini kentangnya ya, atau haluskan dulu ya. Setelah itu lihat prosesnya. Nah teman-teman, sekarang saya hancurkan dulu kentangnya satu persatu. Masuk, lalu kita tutup dan kita tekan seperti ini ya teman-teman. Ini mangkuk saya udah siapkan bersih, dan sekarang saya tekan supaya kentangnya keluar. Nah kalau untuk perasan kentang ini atau penghancur kentang ini, hasilnya lebih halus atau lebih lembut dibanding sama parutan keju ya. Tapi tidak apa-apa karena hasilnya kalau kasar pakai parutan keju juga ada rasa-rasa kentangnya lebih berasa gitu ya. So nanti saya praktekin juga pakai parutan keju, jadi bisa dilihat differentnya ya, hasil beda hasilnya ya. So saya masukkan yang kedua. Dan merasnya ini butuh tenaga teman-teman, karena kentangnya udah dingin. Kalau kentangnya masih panas itu lebih gampang. Udah dingin karena saya udah rebus dari semalam ya. Nah seperti ini hasilnya, lembut. So sekarang saya praktekin pakai parutan keju ya. Nah sekarang saya langsung potong atau haluskan atau parut pakai parutan keju ya. Kalau saya lebih suka pakai parutan keju karena lebih kasar kentangnya, jadi lebih berasa ya. Kentangnya jadi hancur pas ditekan. Atau kalau nggak punya parutan keju juga bisa aja langsung pakai pengulekan atau pakai ditekan pakai sendok gitu juga bisa hancur.
Apalagi kalau kentangnya masih anget itu lebih empuk, lebih gampang ngalusinnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasil yang tadi pakai penekan kentang, dan ini pakai parutan keju. Ini lebih halus, lebih lembut hasilnya, dan ini lebih berasa kentangnya. Saya mau campur ya ini ya, biar tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Nah teman-teman, ini hasilnya kentang yang udah diparut dan udah dihaluskan. Yang ini hasil dari parutan, pakai parutan keju. Yang ini hasil dari pakai penekan atau penghancur kentang. Dan sekarang saya mau haluskan bawang putihnya. Oke, ini lebih mudah. Tapi kalau teman-teman tidak ada alat ini di rumah, bisa pakai pisau dicincang gitu. Itu hasilnya lebih lembut, kayak diparut. Oke, so sekarang saya mau masukkan lada bubuk secukupnya atau sesuai selera ya, karena kita suka pedas dan suka lada, jadi saya kasih agak lebih. Dan ini lada hitam kasar yang saya pakai ya, jadi itu masih kelihatan biji-bijinya. Kita lebih suka yang kasar, prefer yang kasar ya. Udah itu banyak banget, dan tambahkan garam sesuai selera. Kalau yang suka asin boleh ditambahkan lebih. Kalau kita juga suka asin tapi nggak terlalu asin. So sekarang saya mau potong onionnya ya. Potong onion dulu, dan saya mau campurkan juga. Nah teman-teman, saya mau potong onionnya. Saya tidak mau terlalu kecil ya potongannya ya, biar ada rasa, masih ada rasa. Nah seperti ini teman-teman, jadi tidak terlalu kecil ya. Seukuran biji kacang hijau, kira-kira seperti itu ya. Tapi ini juga sesuai selera ya, teman-teman juga bisa memotong lebih besar atau bahkan lebih kecil. Nah teman-teman, ini hasil bawang bombaynya setelah saya potong-potong ya, atau onionnya. Sekarang saya mau langsung aja campurkan ke adonannya tadi, ke adonan kentang. Semua bahan dicampur jadi satu di mangkok sini ya teman-teman ya. Dan setelah itu saya mau tambahkan tepung terigu yang tadi itu 100 gram. Dan saya mau aduk jadi satu dulu sebelum saya tambahkan susunya ya. Dan nanti kalau hasilnya belum maksimal, baru saya mau tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka ya teman-teman ya. Oke, saya aduk-aduk dulu sampai merata. Nah teman-teman, ini hasil adonannya. Sekarang saatnya saya tambahkan susu, karena ini saya adoni pakai tangan ya, tangan saya bersih, karena ini agak lumayan kering, jadi saya mau tambahkan susu secukupnya sampai dia basah dan gampang untuk dibentuk nanti ya. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman, sampai dia cukup basah aja.
kira-kira 50 ml. Sekarang saya mau adonin lagi. Nah teman-teman, ini hasil adonannya. Jadi saya tidak tambahkan tapioka atau maizena, dan nanti tapioka sama maizenanya untuk taburan aja teman-teman ya. Jadi ini udah bagus sekali, udah maksimal sekali hasilnya nih, gampang untuk dibentuk ya. Jadi sekarang saatnya untuk dibentuk, dan nanti sebelum digoreng dilumuri tepung maizenanya ya. Oke. Nah teman-teman, saatnya saya mau membentuk adonannya menjadi potato finger. Jadi karena namanya potato finger, jadi bentuknya panjang ya, sesuai selera. Dan saya bentuk seperti ini saja teman-teman, seperti ini. Nah ini talenannya tadi saya udah taburi pakai tepung maizena, jadi dilumuri seperti ini ya teman-teman. Nanti baru digoreng. Dan untuk menggorengnya minyaknya sedikit, pakai minyak sedikit yang dicampur dengan butter. Jadi nanti harumnya juga ada dari butter ya. So saya lanjut lagi untuk membentuk kentangnya. Nah teman-teman, ini hasilnya potato fingernya udah selesai dibentuk semua, dan sekarang siap untuk digoreng. Tadi ditaburin pakai ini tepung tapioka ya, atau bisa pakai tepung maizena juga. So sekarang saya mau siapkan wajan diisi butter dan minyak. Nah teman-teman, di sini saya sudah siapkan wajan dan sudah saya kasih sedikit minyak, karena ini menggorengnya pakai sedikit minyak ya, bukan deep fried. Ini digoreng pakai sedikit minyak dan api kecil, jadi dia lumayan lama nanti gorengnya. Dan setelah minyaknya panas, nanti saya baru tambahkan butternya ya. Jadi butternya itu tidak matang. Nah teman-teman, ini minyaknya udah panas dan butternya juga sudah saya campurkan. Sekarang saatnya untuk menggoreng potato fingernya ya, tapi saya ratakan dulu butternya ke seluruh wajan biar tercampur dengan minyak. Dan sekarang saya mau masukkan potato fingernya. Nah teman-teman, seperti ini. Sekarang lagi dalam proses penggorengan dan apinya pakai api kecil ya. Jadi ini nanti dibolak-balik sampai kuning kecoklatan atau golden, warna emas golden gitu ya. Nah teman-teman, ini warnanya udah kuning keemasan tuh seperti ini. So saya balik satu persatu ya. Nah cantik kan hasilnya, dan pokoknya ini rasanya enak sekali teman-teman. Kalau udah makan ini kayak nggak mau berhenti. Tapi cepat kenyang ya, karena ini terbuat dari terigu dan kentang. Jadi ini cepat kenyang, makan ini berapa biji kenyang. Tapi enak banget pokoknya, pengennya nambah terus. So kita tunggu sampai bagian sebelah juga kuning kecoklatan seperti ini. Nah ini dia teman-teman hasilnya, cantik ya. Dan ini yang belum digoreng, dan itu yang masih digoreng. Saya mau coba cicipi ya teman-teman ya, satu. Harumnya dari butter juga dari bawang. Empuk teman-teman tuh dalamnya. Gurih dan berasa ladanya. Teman-teman, ternyata laris, habis. Dan ini yang gorengan selanjutnya, dan ini gorengan terakhir.
Kita tuang ke piring. Nah, ini hasilnya. Nah teman-teman, inilah hasil akhir potato fingersnya ya. Udah jadi semua, udah selesai goreng. Dan sekarang saya akan makan. Mari mencoba ya teman-teman ya.